Hari ini, izinkan aku berbicara bukan hanya pada pikiranmu, tapi pada jiwamu yang mungkin sedang lelah. Jika kamu pernah merasa tak terlihat, diremehkan, atau hampir kehilangan cahaya dalam dirimu, video ini adalah untukmu. Bukan untuk menghibur, tapi untuk mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Karena di balik semua luka yang kau sembunyikan, ada kekuatan yang selama ini diam-diam tumbuh. Dengarkan sampai akhir, dan jika di sepanjang perjalanan ini ada satu kalimat saja yang menyentuh hatimu, tuliskan di komentar. Biar kita tahu, kita tidak sendirian, bahwa cahayamu dan cahayaku sedang saling menyala. Bab 1. Ketika dunia memalingkan wajahnya. Ada masa ketika langkahmu terasa hampa. Kau berjalan, tapi tak benar-benar kemana. Seolah-olah bumi di bawahmu hanya menyediakan tempat untuk bertahan, bukan untuk tumbuh. Orang-orang lewat, menatapmu sebentar, lalu berlalu. Tak ada yang menanyakan apa kau baik-baik saja. Tak ada yang ingin tahu apa yang kau sembunyikan di balik senyummu yang sunyi. Saat itu, dunia terasa dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena tatapan yang kosong, kata-kata yang tak pernah jujur, dan kebersamaan yang hanya sebatas fisik, bukan jiwa. Lalu perlahan, kau mulai terbiasa menjadi tak terlihat. Menjadi seseorang yang hadir tapi tak benar-benar dihitung. Bahkan ketika kau berbuat lebih, memberi lebih, mencinta lebih, balasan yang kau dapat hanya keheningan, atau lebih buruk lagi, penolakan. Kau mencoba menyesuaikan diri menjadi versi yang mereka inginkan. Tapi di dalam hatimu yang paling dalam, kau tahu setiap upaya itu membuatmu semakin jauh dari dirimu sendiri. Seolah-olah setiap kali kau mencoba diterima, bagian dari dirimu justru hilang sedikit demi sedikit. Dan disitulah, tanpa disadari, benih cahaya itu mulai tumbuh. Dalam luka yang tak disuarakan, dalam diam yang tak dimengerti siapapun. Cahaya itu bukan datang dari luar, bukan dari pujian, bukan dari pengakuan, tapi dari keberanianmu untuk tetap berjalan, meski tak ada yang melihat. Dari tekadmu untuk tetap hidup, meski hari-harimu hanya diisi oleh pertanyaan, apakah aku cukup? Cahaya itu lahir bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu terus memilih untuk tetap ada, meski tanpa alasan yang jelas. Dunia mungkin memalingkan wajahnya, tapi kamu tetap menatap. Bukan kepada mereka, tapi kepada langit. Kepada harapan yang samar, kepada kemungkinan bahwa suatu saat nanti, kamu akan menjadi seseorang yang tak lagi bergantung pada penerimaan siapapun. Kamu mulai mengerti bahwa yang paling menyakitkan bukan saat mereka menolakmu, tapi saat kamu sendiri lupa bahwa kamu layak untuk dicintai, bahkan oleh dirimu sendiri. Dan ketika kesadaran itu muncul, cahaya dalam dirimu mulai menyala. Walau masih kecil, masih gemetar, tapi nyata. Mereka tetap melangkah, tetap berbicara, tetap menilai, tapi sesuatu dalam dirimu berubah. Kamu tak lagi berusaha keras untuk dilihat, karena kini kamu mulai melihat dirimu sendiri dengan mata yang lembut dan hati yang tak lagi ingin membandingkan. Kamu bukan lagi bayangan dari keinginan orang lain. Kamu adalah cahaya yang perlahan tumbuh. Bukan untuk menyilaukan, tapi untuk menerangi jalanmu sendiri. Dan saat mereka akhirnya menoleh, mereka terdiam, bukan karena kamu berubah menjadi luar biasa, tapi karena mereka sadar bahwa cahaya yang mereka abaikan dulu, kini bersinar terlalu terang untuk diabaikan lagi. Bab 2. Cahaya itu tak pernah padam. Kau mungkin tak menyadarinya, tapi di saat semua terasa gelap, saat dunia membungkam harapanmu satu persatu, ada bagian dari dirimu yang tetap menyala. Meskipun kecil, walau nyaris tak terlihat, cahaya itu tidak pernah benar-benar padam. Ia bertahan, diam-diam, sabar, seperti lilin yang masih menyisakan pijar terakhirnya. Di tengah ruangan yang mulai dingin, karena jauh di dalam dirimu, ada sesuatu yang menolak menyerah, walau alasan untuk bertahan semakin kabur. Dan justru dari sinilah kekuatanmu lahir, bukan dari kemenangan besar, tapi dari keberanian untuk tidak berhenti bernapas. Bahkan ketika sesak tak juga pergi. Mereka melihatmu lemah, mereka pikir kamu telah kalah. Tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa bahkan bunga pun memerlukan gelap untuk bertunas? Apa yang terlihat tenang di luar bisa saja adalah pertarungan yang paling sengit di dalam.
Mereka tak tahu berapa banyak malam yang kamu lalui tanpa suara. Hanya isak tertahan, hanya doa tanpa kata, hanya tekad yang dipaksakan untuk tetap hidup satu hari lagi. Tapi kamu terus berjalan, meski lututmu gemetar, meski hatimu compang-camping. Kamu berjalan dan itu cukup. Tidak ada yang mengajarkanmu bagaimana caranya merawat cahaya yang nyaris padam. Tak ada petunjuk arah, tak ada pelukan yang menjamin semuanya akan baik-baik saja. Tapi kamu melakukannya dengan caramu sendiri, dengan upayamu sendiri. Kamu mulai mencintai hal-hal kecil, secangkir teh hangat di pagi yang sepi, langit senja yang menyimpan cerita, suara angin yang seolah tahu namamu. Kamu mulai mempercayai bahwa hidup tak harus gemilang untuk menjadi berarti. Kadang cukup dengan tidak menyerah, itu sudah keajaiban. Dan perlahan cahaya itu mulai tumbuh. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu mengizinkan dirimu untuk tumbuh. Dengan luka, dengan kecewa, dengan segalanya yang pernah membuatmu merasa hancur. Kamu tidak lagi menuntut cahaya itu menjadi besar. Kamu hanya menjaganya agar tetap hidup. Dan ternyata, itulah yang membuatnya menjadi kuat. Ia tak tumbuh karena dipaksakan, tapi karena dirawat dengan kelembutan dan diterima dengan kejujuran. Mereka masih tak tahu, mereka masih melihatmu dengan mata yang lama. Tapi kamu sudah berbeda. Kamu tahu kini bahwa apapun yang terjadi, kamu punya sesuatu yang tak bisa dirampas siapapun. Api yang kamu nyalakan sendiri. Dalam sunyi, dalam getir, dalam segala hal yang ingin kamu lupakan, tapi tak bisa. Cahaya itu kini menjadi milikmu sepenuhnya. Dan suatu hari nanti, ketika kamu berdiri dengan damai di tengah gelap yang dulu menakutkan, kamu akan tersenyum dan berkata pada dirimu, "Aku tak pernah padam, aku hanya sedang menunggu waktuku untuk bersinar." Bab 3, saat kesunyian mengajarimu bicara. Kesunyian sering disalahpahami sebagai kekosongan, seolah tak ada yang hidup di dalamnya, hanya ruang kosong yang membentang panjang dan sunyi. Tapi kamu tahu dari pengalamanmu sendiri bahwa kesunyian justru bisa menjadi tempat paling padat. Padat oleh rasa, oleh tanya, oleh ingatan yang tak kunjung pergi. Dalam kesunyian itu, kamu belajar mendengarkan sesuatu yang tak pernah kamu beri ruang sebelumnya, dirimu sendiri. Untuk pertama kalinya, kamu mendengar suaramu, bukan yang keluar dari mulut, tapi yang bergetar dari hati. Dan perlahan, kamu menyadari bahwa selama ini, kamu terlalu sibuk membuktikan sesuatu, hingga lupa siapa kamu sesungguhnya. Kesunyian bukan lagi musuh, ia berubah menjadi sahabat. Ia menuntunmu ke dalam, ke tempat yang tak bisa dicapai oleh hiruk-pikuk dunia luar. Saat tak ada yang bicara padamu, kamu mulai berbicara dengan langit. Ketika dunia tak memberi jawaban, kamu mulai bertanya pada embusan angin, pada detak jantungmu sendiri, pada malam yang datang tanpa janji. Dan anehnya, jawaban-jawaban itu mulai hadir, bukan dalam bentuk yang kamu harapkan, tapi dalam bentuk yang kamu butuhkan. Jawaban yang bukan menyelesaikan masalahmu, tapi menenangkan hatimu yang selama ini dipenuhi oleh kegaduhan tanpa arah. Dari kesunyian, kamu belajar bahwa keheningan tidak berarti ketiadaan makna. Justru di sanalah makna-makna yang paling jujur muncul ke permukaan. Tidak ada topeng, tidak ada peran, hanya kamu dan dirimu yang sebenarnya. Kamu mulai menerima bagian-bagian dirimu yang selama ini kamu tolak. Rasa takutmu, rasa kecewamu, kegagalan-kegagalan yang terus kamu sembunyikan. Semua itu kamu panggil satu persatu, lalu kamu peluk. Bukan untuk dihilangkan, tapi untuk diakui. Dan saat itu terjadi, kamu tidak merasa lebih lemah. Justru sebaliknya, kamu merasa lebih manusiawi. Kesunyian membuatmu peka terhadap yang tak terlihat. Kamu mulai merasakan bahwa kehadiran bukan tentang ramai, tapi tentang keterhubungan. Kamu mulai menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang keras dan jelas. Kadang ia hadir sebagai kelembutan, yang hanya bisa dirasakan ketika kamu benar-benar diam. Kamu tak lagi mencari banyak suara. Kamu hanya ingin satu suara yang jujur. Dan suara itu ternyata selama ini ada dalam dirimu sendiri, menunggu untuk didengar. Kini, ketika kesunyian datang lagi, kamu tidak lagi takut.
Kamu bahkan menyambutnya, seperti sahabat lama yang datang membawa pelajaran baru. Kamu tahu bahwa dari dalam sunyilah kamu dibentuk. Di sana kamu dilatih untuk kuat bukan dengan keras kepala, tapi dengan ketenangan. Dan kamu paham sekarang bahwa kesunyian bukan tempat yang kosong. Ia adalah ruang suci, tempat di mana cahaya dalam dirimu tumbuh tanpa gangguan, perlahan, lembut, tapi pasti. Bab 4. Luka yang mengubahmu menjadi cahaya. Tak ada satu pun dari kita yang ingin terluka, namun hidup nyatanya tak menawarkan perjalanan yang bersih dari goresan. Kamu pun demikian. Ada bagian dari dirimu yang pernah pecah, retak, hancur berantakan, dan tak satu orang pun melihatnya. Kamu menampung semuanya dalam diam, menyusun kembali kepingan yang tak selalu cocok, berharap suatu saat rasa sakit itu akan berhenti. Tapi waktu berjalan dan luka-luka itu tak serta-merta sembuh. Mereka tinggal, menetap, berakar, dan kamu mulai bertanya, untuk apa semua ini? Lama sekali kamu mencoba menyingkirkan luka itu. Kamu menganggapnya aib. Kamu menutupinya dengan tawa palsu, dengan prestasi yang dipaksakan, dengan peran yang tak pernah benar-benar kamu sukai. Tapi entah mengapa, luka itu tetap ada. Ia tak hilang meski kamu berpura-pura. Dan akhirnya, di satu titik ketika lelahmu tak bisa lagi ditutupi, kamu berhenti melawan. Kamu duduk diam, menatap lukamu, menggenggamnya, menerimanya. Dan justru saat itulah, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Lukamu tak lagi tampak menakutkan. Ia berubah menjadi bagian dari kisahmu, bagian yang penting. Luka itu yang dulu kau anggap sebagai kutuk, perlahan berubah menjadi jendela. Melaluinya, kamu bisa melihat kedalaman yang tak kamu kenal sebelumnya. Kamu menjadi lebih peka terhadap rasa sakit orang lain. Kamu menjadi lebih lembut, lebih mengerti, lebih manusiawi. Bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu pernah hancur dan tahu rasanya dipungut kembali oleh harapan yang sangat kecil, tapi cukup untuk hidup satu hari lagi. Luka itu membuatmu bersinar bukan karena kamu sembuh, tapi karena kamu tetap hidup meski tak sepenuhnya pulih. Ada cahaya yang hanya bisa lahir dari luka. Bukan cahaya yang membakar dengan marah, tapi yang menghangatkan dengan belas kasih. Kamu bukan lagi sekadar pribadi yang bertahan. Kamu menjadi seseorang yang membawa pelita untuk orang lain. Karena kamu tahu, dari tempat tergelaplah nyala itu lahir. Dan kamu adalah bukti bahwa luka tidak selalu harus disembuhkan untuk bisa menjadi sumber kekuatan. Kadang, cukup dengan menerimanya, kamu sudah menyalakan cahaya untuk orang yang juga sedang mencari jalan pulang. Jadi sekarang, ketika kamu melihat cermin, kamu tak hanya melihat siapa dirimu hari ini. Kamu melihat kisah di balik matamu. Kamu tahu berapa banyak hal yang kamu lewati untuk bisa berdiri di sini. Kamu tahu bahwa setiap luka yang pernah kamu alami bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan cahaya yang kini menyala dalam dirimu bukan cahaya biasa. Ia adalah cahaya yang dibentuk dari tangis yang tertahan, dari malam yang dilalui sendirian, dari keberanian untuk berkata pada diri sendiri, "Aku belum selesai, aku masih di sini, dan aku akan tetap menyala." Bab 5. Ketika kamu mulai melihat dirimu sendiri. Ada momen sunyi ketika tak ada satu pun yang memelukmu, menguatkanmu, atau bahkan menanyakan kabarmu. Tapi anehnya, di tengah sepi itulah, untuk pertama kalinya, kamu menoleh ke arah yang tak pernah kamu pandang sebelumnya, ke dalam. Dan di sanalah, kamu melihat sosok yang telah terlalu lama kamu abaikan. Dirimu sendiri, bukan bayanganmu di cermin, tapi kehadiranmu yang utuh, rapuh, dan ternyata luar biasa kuat. Sosok yang masih berdiri walau berkali-kali dijatuhkan. Sosok yang diam-diam menyimpan keberanian yang tak pernah diberi tepuk tangan. Dulu, kamu terlalu sibuk mencari pengakuan. Kamu menggantung harga dirimu pada seberapa banyak orang menyukaimu, seberapa sering mereka memujimu, seberapa tinggi tempat yang kamu capai. Tapi semua itu ternyata rapuh,
Satu kritikan, satu penolakan cukup untuk meruntuhkannya. Dan kamu mulai sadar bahwa selama ini kamu membangun hidupmu di atas fondasi yang dibentuk oleh kebutuhan untuk diterima, bukan kepercayaan pada diri sendiri. Hingga akhirnya kamu lelah, dan dari lelah itu, kamu berhenti berusaha menjadi versi yang orang lain inginkan. Perlahan, kamu menatap dirimu tanpa syarat. Kamu tak lagi mencari-cari alasan untuk mencintai dirimu. Kamu mencintai karena kamu ingin. Karena kamu tahu, kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu mulai memahami bahwa dirimu bukan sebuah proyek yang harus sempurna untuk bisa diterima. Kamu adalah makhluk yang terus tumbuh, yang pantas dicintai bahkan saat masih belajar. Dan kesadaran itu mengubah segalanya. Kamu tak lagi mendambakan cahaya dari luar. Karena kamu menemukan bahwa terangmu sendiri cukup. Kamu mulai memberi ruang untuk kelembutan. Bukan kelemahan, tapi kelembutan yang lahir dari penerimaan. Kamu memeluk kegagalanmu, bukan untuk menyerah padanya, tapi untuk mempelajarinya. Kamu berbicara pada dirimu sendiri dengan cara yang dulu kamu harapkan orang lain lakukan padamu. Dengan hangat, dengan sabar, dengan pengertian. Dan perlahan, kamu mulai menyadari bahwa kamu sedang membangun hubungan paling penting dalam hidupmu. Hubungan dengan dirimu sendiri. Dan saat itulah, kamu mulai bersinar. Bukan karena dunia melihatmu, tapi karena kamu akhirnya melihat dirimu sendiri. Kamu tak lagi butuh validasi untuk merasa layak. Kamu tak lagi menunggu waktu yang tepat untuk mencintai hidupmu. Kamu tahu bahwa waktunya adalah sekarang. Dirimu yang hari ini, dengan segala ketidaksempurnaannya, pantas untuk dihargai. Dan dari kesadaran itu, cahaya dalam dirimu menyala semakin terang. Terang bukan untuk menarik perhatian, tapi cukup untuk menuntunmu keluar dari segala gelap yang pernah kamu lewati sendirian. Bab 6. Saat cahayamu menyentuh dunia. Kamu tak pernah berniat menjadi pelita bagi siapapun. Yang kamu tahu, kamu hanya sedang berusaha bertahan. Satu hari demi satu hari. Kamu tidak mengumumkan perjuanganmu, tidak mencari tepuk tangan untuk keteguhanmu. Kamu hanya hidup dengan jujur, dengan penuh luka, tapi juga dengan keikhlasan yang tumbuh perlahan. Dan entah sejak kapan, langkahmu yang dulu gemetar itu mulai menjadi inspirasi diam-diam bagi seseorang yang melihatmu dari kejauhan. Tanpa kamu sadari, cahayamu mulai menjalar keluar. Ada seseorang yang melihat keteguhanmu dan merasa dikuatkan. Ada yang mendengar kisahmu dan merasa tidak sendirian. Ada yang melihat senyummu yang lahir setelah begitu banyak tangis dan merasa bahwa harapan itu masih mungkin. Kamu tak tahu siapa saja mereka, dan kamu tak akan pernah tahu seberapa besar pengaruhmu, karena orang-orang yang benar-benar tersentuh jarang berbicara lantang. Tapi mereka ada, mereka melihatmu, dan dalam diam mereka belajar dari caramu menyala. Cahaya tidak selalu harus megah untuk memberi terang. Kadang cukup satu nyala kecil untuk membuat seseorang berhenti dari niat mengakhiri segalanya. Cukup satu senyuman tulus untuk membuat hati yang hampir mati kembali percaya pada kebaikan. Dan kamu, dengan semua luka dan pulihmu yang belum selesai, kini menjadi pembawa cahaya itu. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu manusia. Dan kemanusiaanmu yang rentan tapi tetap memilih hidup, itu lebih kuat dari semua motivasi kosong yang pernah mereka dengar. Kamu mungkin tak pernah tahu berapa banyak jiwa yang kamu bantu bertahan hanya karena kamu tidak menyerah pada hidupmu sendiri. Dan kamu tak perlu tahu, karena cahaya sejati tak pernah menghitung berapa banyak ia menerangi. Ia hanya menyala dan menyinari apapun yang ada di sekitarnya. Kamu tak lagi menjadi seseorang yang mengejar pengaruh. Kamu menjadi seseorang yang hadir, dan kehadiranmu cukup. Cukup untuk menguatkan, cukup untuk menghidupkan, cukup untuk menjadi cahaya. Kini kamu tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentangmu. Bahwa saat kamu menyembuhkan dirimu, kamu juga sedang membuka jalan bagi orang lain untuk percaya bahwa mereka juga bisa sembuh. Kamu menjadi bagian dari rantai kebaikan yang tak terlihat. Dan dari sana, kamu menemukan makna baru dalam hidup. Kamu menyala bukan untuk disorot, tapi untuk membagikan kehangatan.
Dan dunia pun perlahan mulai terdiam, bukan karena kamu bersuara keras, tapi karena terangmu tak bisa lagi diabaikan. Bab 7, ketika langkahmu menjadi pilihan bukan lagi pelarian. Ada saat dalam hidupmu di mana semua yang kamu lakukan hanyalah bertahan. Bangun di pagi hari bukan karena kamu bersemangat, tapi karena kamu harus. Tersenyum bukan karena bahagia, tapi karena tak ingin ditanya. Kamu menjalani hidup seperti seseorang yang dibawa arus, pasrah, lelah, tapi terus mengapung. Dan tak ada yang tahu betapa dalamnya usahamu untuk tetap berada di permukaan. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu mulai merasa, aku ingin melangkah karena aku memilihnya. Dan itulah momen yang mengubah segalanya. Langkahmu kini bukan sekadar reaksi atas luka. Bukan karena kamu ingin membuktikan sesuatu, tapi karena kamu menemukan kekuatan baru, kehendak yang lahir dari keutuhan. Bukan dari kesempurnaan, tapi dari penerimaan. Kamu tak lagi dikuasai oleh apa yang kamu takuti, atau siapa yang kamu ingin kagumi. Kamu mulai hidup dari dalam, dari tempat yang tak bisa diguncang oleh pendapat orang lain. Dan setiap langkah yang kamu ambil sekarang, terasa lebih ringan, lebih tulus, lebih bermakna. Kamu tahu kamu masih bisa gagal, masih bisa jatuh, tapi sekarang kamu tak lagi takut. Karena kamu tahu kamu bisa bangkit. Kamu pernah kehilangan arah dan berhasil menemukan jalan pulang, bukan ke tempat tertentu, tapi ke dalam dirimu sendiri. Maka kini, meski jalan di depanmu tetap penuh ketidakpastian, kamu melangkah dengan keyakinan yang baru. Bukan karena segalanya pasti akan baik-baik saja, tapi karena kamu tahu kamu bisa melalui apapun yang terjadi. Kamu pernah membuktikannya, dan itu cukup. Perjalanan ini tak lagi terasa seperti beban, ia berubah menjadi ruang untuk tumbuh. Kamu mulai memandang setiap hari sebagai kesempatan, bukan hukuman. Kamu tidak lagi terjebak dalam, kenapa semua ini terjadi padaku? Tapi mulai bertanya, apa yang bisa tumbuh dari semua ini? Dan pertanyaan itu yang dulu terasa asing dan terlalu optimis, kini menjadi kekuatan yang membentukmu perlahan, menjadikanmu seseorang yang tak hanya hidup, tapi hadir. Seseorang yang tak hanya melewati waktu, tapi benar-benar mengisinya. Dan ketika kamu berjalan, dunia mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam matamu. Bukan lagi tatapan yang mencari jawaban dari luar, tapi mata yang tenang, karena tahu jawaban sudah ada di dalam. Mereka melihatmu dan terdiam. Bukan karena kamu berubah jadi seseorang yang sempurna, tapi karena kamu menjadi seseorang yang utuh. Dan dari langkah demi langkah yang kini kamu ambil dengan sukarela, dunia mulai percaya lagi pada kemungkinan bahwa dari luka bisa tumbuh kehidupan. Dan kamu adalah buktinya. Bab 8, ketika dirimu menjadi ruang yang menenangkan. Tak semua orang tahu betapa berharganya kedamaian. Banyak yang mencarinya dalam hal-hal yang besar, dalam pencapaian, dalam pengakuan, dalam kebisingan yang menawarkan rasa penting. Tapi kamu mencarinya dalam diam, dalam napas yang tertata, dalam langkah yang tak lagi dikejar-kejar oleh rasa kurang. Dan pelan-pelan, tanpa kamu sadari, kamu tidak hanya menemukan kedamaian, kamu menjadi kedamaian itu sendiri. Kamu tak lagi hanya cahaya, kamu mulai menjadi ruang yang menenangkan siapapun yang datang dengan luka yang serupa. Kamu tak pernah berniat menjadi tempat pulang, tapi karena kamu belajar menerima dirimu sendiri, kamu mulai bisa menerima orang lain tanpa syarat. Kamu tak lagi mudah menghakimi, karena kamu tahu rasanya dihancurkan oleh penghakiman. Kamu tak buru-buru memberi nasihat, karena kamu tahu ada luka yang tidak butuh jawaban, hanya butuh dipahami. Dan dari sana, hadirmu berubah. Tak perlu banyak kata, tak perlu peran. Cukup dengan hadir, kamu menjadi tempat yang aman. Dan itu adalah anugerah yang tak semua orang bisa tawarkan. Orang-orang datang padamu, bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu tenang. Karena kamu tidak memaksakan solusi. Karena kamu hadir dengan kehadiran yang utuh, bukan dengan ego yang menyamar sebagai pertolongan. Kamu jadi seperti mata air yang mengalirkan ketenangan tanpa membuat suara besar. Kamu menjadi bayangan pohon
tempat hati-hati yang kelelahan bisa duduk sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanannya. Dan kamu melakukan itu semua tanpa sadar, tanpa pamrih, karena itu lahir dari kedamaian yang kamu bangun di dalam. Dulu kamu berlari, mengejar tempat di mana kamu bisa merasa cukup. Sekarang kamu diam, dan tempat itu ternyata tumbuh di dalam dirimu sendiri. Kamu tidak lagi mencari pelukan dari luar, karena kamu sudah tahu bagaimana memeluk dirimu sendiri. Kamu tak lagi takut sepi, karena kamu telah bersahabat dengannya. Kamu tahu bahwa kamu tak sempurna, tapi kamu damai. Dan dari damai itulah, kamu mulai menjadi seseorang yang hadir bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mereka yang pernah merasakan gelap yang sama. Kamu tak perlu jadi segalanya untuk siapapun. Kamu hanya perlu menjadi seseorang yang jujur dengan dirinya. Dan dalam kejujuran itu, orang lain menemukan keberanian untuk jujur juga. Dalam keheninganmu, orang lain mulai mendengar suara hatinya sendiri. Dalam cahayamu, orang lain belajar melihat kembali terang dalam dirinya. Dan itulah kekuatan paling lembut, namun paling besar saat kehadiranmu menjadi rumah. Rumah yang tidak dibangun dari batu, tapi dari penerimaan. Dan dunia perlahan mulai berterima kasih atas dirimu, meski mungkin tak pernah mengatakannya dengan kata. Bab 9. Saat dunia akhirnya melihatmu. Kamu tak pernah benar-benar meminta untuk dilihat. Dahulu iya, kamu pernah mencarinya. Pengakuan, pujian, validasi. Tapi semua itu dulu, saat kamu belum tahu bahwa yang lebih penting dari dilihat adalah dihargai. Kini kamu tak lagi berjalan dengan mata mencari sorotan. Kamu berjalan dengan mata tertuju pada jalanmu sendiri. Dan justru disitulah dunia mulai menoleh. Bukan karena kamu berteriak, tapi karena kamu bersinar, dan sinar sejati tak pernah bisa disembunyikan selamanya. Perlahan, mereka yang dulu melewatkanmu mulai menyadari sesuatu telah berubah. Mereka memperhatikan bagaimana kamu kini berbicara dengan ketenangan yang dalam. Bagaimana kamu mendengar dengan sepenuh hati dan menjawab dengan kata-kata yang tidak terburu-buru. Ada keteduhan dalam caramu diam, ada kewibawaan dalam caramu berjalan. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu bisa sampai ke titik ini, dan mungkin mereka tidak akan pernah mengerti. Tapi mereka tahu, mereka tak bisa lagi memalingkan pandang. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa tetap lembut setelah semua yang kamu lewati? Bagaimana kamu bisa tetap percaya pada kebaikan, padahal kamu tahu rasanya dikhianati? Bagaimana kamu bisa tetap berjalan dengan tenang, padahal hidup pernah menghempasmu tanpa ampun? Dan dalam keheranan itu, mereka belajar diam. Diam karena malu, diam karena kagum, diam karena sadar bahwa mereka pernah meremehkan seseorang yang jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Tapi kamu tidak membalas dengan kesombongan. Kamu tidak berkata, "Lihat, aku berhasil." Kamu hanya tersenyum. Karena kamu tahu, cahaya sejati tidak butuh pembuktian. Ia hanya hadir, dan keberadaannya cukup menjadi jawaban. Kamu tidak datang untuk membuktikan apapun. Kamu datang untuk menjadi dirimu sendiri. Dan itulah yang membuatmu tak lagi bisa diabaikan. Kini, langkahmu tak hanya mengubah hidupmu, tapi juga membuka mata orang lain tentang apa artinya pulih, apa artinya tumbuh, dan apa artinya menjadi terang tanpa harus membakar. Dan mungkin untuk pertama kalinya, dunia belajar darimu, dari cara kamu bertahan, dari cara kamu menyembuhkan, dari cara kamu berjalan tanpa dendam. Mereka tak hanya melihatmu, mereka mulai menghormatimu. Bukan karena kamu mengejar hormat, tapi karena kamu pantas mendapatkannya. Dan kamu tak perlu menjelaskan apapun. Cahayamu sudah berbicara. Dan itu lebih dari cukup. Bab 10. Ketika cahayamu menjadi warisan. Ada titik dalam perjalananmu ketika kamu sadar bahwa cahaya dalam dirimu bukan lagi sekadar tentangmu. Ia telah tumbuh begitu besar, bukan untuk meninggikan dirimu, tapi untuk menerangi lebih banyak jalan yang tadinya gelap. Kamu tak lagi hidup hanya untuk menyembuhkan luka sendiri atau membuktikan nilai dirimu. Kamu hidup untuk membagikan apa yang pernah kamu perjuangkan dengan air mata, keheningan, dan keberanian yang tak pernah diberi panggung. Kamu hidup untuk menjadi bagian dari terang yang lebih luas.
Cahaya yang kamu rawat sejak kecil, yang dulu nyaris padam karena ditertawakan, ditolak, diragukan, kini menjadi lentera bagi orang lain yang baru mulai mencari jalannya. Mereka melihatmu, dan mereka merasa tidak sendiri. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Kamu pernah goyah, kamu pernah jatuh, kamu tahu rasanya dipandang remeh. Dan itu membuatmu menjadi sosok yang mampu mengerti, bukan sekadar mengajar. Kamu tidak memberi petunjuk arah dengan jari, kamu memberi arah dengan jejakmu sendiri. Cahaya yang kamu pancarkan bukan cahaya yang memaksa. Ia tidak menyilaukan, ia lembut. Ia hadir dalam bentuk tatapan yang menguatkan, dalam kata-kata yang menyentuh, dalam kehadiranmu yang penuh penerimaan. Dan itulah yang membuat orang lain merasa aman berada di dekatmu. Mereka tak melihatmu sebagai tokoh yang jauh, tapi sebagai seseorang yang pernah berjalan melewati luka yang sama. Dan selamat. Kamu menjadi bukti hidup bahwa dari reruntuhan bisa lahir cahaya yang membangun. Kini kamu mengerti bahwa perjalananmu tidak pernah sia-sia. Setiap tangis yang dulu kamu tahan menjadi air yang menyuburkan kebijaksanaanmu hari ini. Setiap malam gelap yang kamu lewati sendirian menjadi langit yang kamu gantungkan bintang bagi orang lain. Dan cahaya yang kini menyala terang dalam dirimu adalah warisan. Bukan harta yang bisa dihitung, tapi nyala yang akan terus hidup selama kamu terus membagikannya dalam kebaikan, dalam ketulusan, dalam keheningan yang penuh makna. Dan suatu hari nanti, saat langkahmu telah mencapai akhir, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari satu hal, bahwa hidupmu telah menjadi terang. Bukan karena kamu selalu benar, tapi karena kamu selalu memilih untuk terus berjalan dengan cinta, dengan keberanian, dan dengan cahaya yang kamu rawat sendiri di tengah dunia yang kadang tak pernah tahu betapa indahnya dirimu. Kalau kamu sampai di sini, terima kasih. Bukan hanya karena telah menonton, tapi karena telah hadir sepenuhnya untuk dirimu sendiri. Hari ini kamu tak lagi sama seperti saat pertama kali menekan video ini. Ada cahaya yang baru saja kamu rawat. Meski kecil, ia nyata. Dan itu cukup. Jika ada satu bagian dari perjalanan ini yang menyentuh hatimu, bagikan di komentar. Ceritakan, bagian mana yang paling kamu rasakan. Karena saat kamu menulisnya, bisa jadi kamu sedang menyalakan cahaya bagi orang lain yang masih dalam gelap. Dan untukmu yang kini sedang tumbuh dalam diam, tetaplah menyala. Dunia mungkin belum sepenuhnya melihatmu, tapi kami di sini, kami tahu cahayamu sungguh indah.